استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سوء محمول، وإلى حضرة سيدنا حبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام الصحابة والقرابة والتابعين من العلماء والأولياء والصالحين، خصوصا إلى روح مولانا وجدنا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله كلمفيان، الشيخ حجي محمد كشف الأنور بن هدي إسماعيل، إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين وأصولهم وفراعهم، ثم إلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. إن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى ذريتنا إلى يوم القيامة من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يدخلنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا ووالدنا وأمهاتنا في زمرة عباده الصالحين وأوليائه المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ارزقنا وإياهم طول العمر إلى فوق 100 سنين وصحة كاملة وعافية كاملة يا رب العالمين، لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين. أن الله رزقنا وإياهم حسن الخاتمة في خير ولطف وعافية، ولا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة، ويدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب. على هذه النية وعلى كل ما نوى في صلاة صالح، وإلى حضرة النبي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم، لدى كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. Diharap supaya muntung sunyi berataan, tenang-tenang, Allahumma salli ala Muhammad. رضي الله عني وعنكم وعن جميع إخوان المسlimin. Kalau radhiyallahu anhu, pertama-tama mari kita bersama-sama membuka pikiran dan dada kita bersama-sama, serta mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
agar supaya hati dan pikiran kita dibersihkan dan diluaskan dan dilebarkannya untuk menerima akan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hati dan pikiran kita semua laksana satu kendaraan yang tidak mempunyai akan minyak untuk berjalan. Adapun minyak, oli dan solar untuk menggerakkan akan mobil hati dan badan kita untuk menuju hadratnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melewat taufik dan hidayah daripada Rabbul Izzah Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Ta'ala membersihkan tangkinya hati kita dan pikiran kita, agar supaya minyak yang akan masuk ke dalam tangki ini betul-betul ikhlas, tidak ada campuran lain, sehingga mobil-mobil kita ini tidak ada terganggu di tengah-tengah jalan untuk mencapaikan sa'adatud dunia wal akhirah, kebahagiaan kita, keselamatan kita, kesenangan dan kelapangan kita dari sekarang sampai ke negeri akhirat nanti. Amin, Allahumma amin. Bayangkan hai anak-anakku semua, kalau seseorang yang tua melihat anak cucu, buyut-buyut dan turunannya berkumpul di depannya dengan bersama-sama melihat dan memandang dan mendengarkan nasihat dan pepadah daripada kakeknya, maka niscaya hati kakeknya itu luar biasa gembira dan rianya. Kita semua umatnya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah melihat umatnya berkumpul di dalam satu tempat? Abah yakin bahwa Rasulullah mencocorkan air matanya karena kegembiraan melihat umatnya berkumpul di dalam raudhah min riyadhil jannah, di dalam kebun daripada kebun surganya Allah. Majlis ini diberi nama dengan raudhah, artinya kebun surga, akan membawa kita semua nanti ke dalam surganya Allah. Ingat bahwa surga adalah dua. Di dunia surga satu, di akhirat akan datang. Surga dunia adalah surga ilmu agama. Surga akhirat adalah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala, Firdaus dan lain-lainnya. Kuncinya dua surga ini di tangan Habibuna wa Syafi'na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tanpa kita mencintai beliau, kita tidak berada di belakang beliau. Kita tidak bakal masuk surganya Allah apabila kita berada di saf yang di belakang dari Rasulullah. Kuncinya di tangan Rasulullah. Beliau akan membukakan pintu surga dunia dan akhirat. Maka beliau masuk duluan, kemudian anak cucunya duluan, kemudian kita-kita yang cinta kepada beliau-beliau itu di belakang. Ya Rasulullah, ya ahla baiti Rasulillah, tolong bawalah kami semua masuk surganya Allah dunia akhirat. Kami insya Allah tetap mencintai kamu ya Rasulullah, dan mencintai anak cucumu ya Rasulullah. Pada ini hari hadir,
saudari kita, anak abah, yaitu Elvi Hadir. Dia punya suami, cucunya Rasulullah. Dia cinta kepada cucu Rasulullah. Dia mengandung dalam perutnya beberapa orang cucu Rasulullah. Luar biasa. Tidak sembarang parut yang mengandung nurnya Rasulullah. Tidak semua perut. Kalau sudah tidak ditentukan Allah, tidak akan mengandung cucu Rasulullah di dalam perut seseorang. Orang yang mengandung cucu Rasulullah dalam perutnya, itu sudah orang yang dipilih oleh Allah. Oleh sebab itu, semua kita hendaklah menjaga akan kemuliaan dan kebesaran yang sudah diberikan Allah kepada kita. Jangan kita tidak memeliharanya, jangan kita tidak mensyukurinya. Yang penting kepada kita pemeliharaan. Seorang guru menjadi ustadz kita, menjadi ayah angkat kita. Di antaranya lagi menjadi keluarga kita. Di antaranya lagi menjadi tetangga kita. Di antaranya lagi guru besar itu adalah menjadi suami kita. Jadi kepada orang yang sudah bertetangga dengan guru besar, dan guru besar menjadi ayah angkatnya, dan guru besar menjadi ustadznya, apalagi guru besar itu menjadi keluarganya, apalagi guru besar itu menjadi lakinya. Menjaga ini yang lebih berat daripada mencapai dan mendapatnya itu. Allah tidak merubah janji. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu berterima kasih kepadaku, menjaga akan nikmat itu dengan mensyukurinya, seperti berbuat taat kepada seorang suami itu, taat kepada guru itu, taat kepada jiran itu tadi, maka umurnya orang-orang itu ditambah Allah Ta'ala panjang. Walaupun guru itu dalam keadaan sakit berat, tapi namun Allah tidak mencabut rohnya. Kita punya pilihan, walau sakit tapi masih ada, lebih bagus daripada segar bugar tapi tidak ada. Betul? Ujar babinian di rumah, biar pian sakit umur 100 tahun tapi ada aja, kawa aja digulai-gulai. Lamun sudah tak ada, apa gunanya? Jadi terserah kepada seseorang yang dapat nikmat, apa dia betul-betul syukur atau tidak. Syukur akan diperpanjang, dan apabila kafir nikmat akan diputus. Mengenai musibah dan nikmat, anak-anakku semua, kita kembali kepada satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu nisfan, nisfu syukrin wa nisfu sabrin. Iman itu adalah 2 paruh, katanya Rasulullah.
Kalau separuh tidak bakal sempurna. Manusia kalau separuh aja, dari kepala ke kaki separuh, mata sebelah, kuping sebelah, hidung sebelah, mulut sebelah, tangan sebelah, kaki sebelah, Gunung Putra Bulu sebelah. Apa artinya sebelah? Enggak sempurna, tapi kalau sudah dua belah menjadi satu, namanya sempurna. Ingatlah anak-anakku bahwa iman separuh syukur, separuh sabar. Oleh sebab itu Allah memberikan kepada kita jalan menuju sempurna iman. Didatangkannya kenyamanan supaya mendapat separuh iman, yaitu syukur. Dirobahnya mendapat kesusahan supaya mendapat yang kesempurnaan iman, yaitu sabar. Tidak ada orang yang syukur sahaja, tidak ada orang yang sabar sahaja. Pasti ada syukurnya, ada sabarnya. Ada sabarnya, ada syukurnya. Ada langit, ada bumi. Ada atas, ada bawah. Ada perempuan, ada laki-laki. Ada hujan, ada panas. Ada sakit, ada sehat. Ada kaya, ada susah. Semua yang dua ini menurut hadis Nabi adalah kebajikan, keuntungan. Jangan mau separuh aja. Ya Allah, saya mau syukur aja. Enggak mau. Yang satunya, ya Allah, saya minta diberi sabar aja. Enggak mau. Mau sebelah aja. Nenen sebelah, kan nggak bagus, betul nggak? Nah, oleh sebab itu kita lihat apa yang datang ke diri kita. Oh, di sini saya dapat nikmat, separuh iman saya syukur. Di jihad ini saya dapat musibah, berarti saya dapat yang separohnya, yaitu sabar. Alangkah Allah Ta'ala betul-betul kasih sayang kepada saya. Begitu. Jadi hidup ini tambah umur, tambah bersyukur, tambah bersabar. Jangan dibagi-bagi dua. Kalau orang salah paham, supaya iman sempurna, dia memilih nama. Dia namanya dirubah menjadi Siti Sobat. Mencari pasangan hidup, yaitu Muhammad Syukur. Bersatu antara Muhammad Syukur dengan Siti Sobar, melahirkan anak laki-laki dan perempuan kembar. Yang laki-laki dinamakan Muhammad Taufik, yang perempuan dinamakan Siti Nur Hidayah. Itu cuma nama, yang penting bukan nama, yang penting isinya. Walau namanya Taufik, tapi kalau kerjaannya maksiat, tak ada gunanya. Namanya Hidayah, tapi kerjanya salah, maka tolong namanya dirubah. Kalau nama Hidayah perbuatannya tidak cocok dengan pekerjaan, tolong dirubah. Tolong dirubah. Kalau namanya Taufik, perbuatannya bukan baik, robah namanya.
menjadi along umpamanya. Abah disebut namanya Muhammad Zain. Muhammad Zain bin Abdul Ghani. Muhammad seorang yang dipuji, Zain seseorang yang cantik. Aduh, menjaga supaya abah baik, supaya cantik. Aduh, berat sekali. Cantik suaranya, cantik seretan matanya, cantik cara menariknya, cantik lagunya, cantik hidungnya, cantik bibir seksinya. Aduh, cantik senyuman mautnya. Aduh, cantik akhlaknya. Subhanallah. Sesuaikan nama dengan apa-apa perbuatan dan tingkah lakunya. Kalau orang diberi nama Anang Dahan, yang cocok dia di atas dahan terus. Ini namanya udah Siti Sobar. Tapi tiap-tiap malam harinya kerjanya adalah melulu pusang, bilangnya orang Banjar. Nama udah sabar, tapi kok tingkah lakunya enggak sabar. Ya, nama sudah Muhammad Zain, tapi dilihat seperti monyet, enggak cocok. Kumisnya jangpan, jenggotnya jangpan. Tahu nggak jangpan? Oh ya, udah tahu semua panjang. Iya, nggak bagus. Kumis yang di atas, yang di bawah harus diperbaiki. Iya, kalau Muhammad Zain pakai kumis terlalu panjang, dibilang orang bukan Muhammad Zain, mungkin Usamah bin Laden. Iya, jadi nama yang baik untuk melajari, mendidik kepada kita supaya menjadi orang baik. Aisyah, supaya kita mengikut bagaimana Siti Aisyah. Khadijah, mengikut bagaimana Khadijah. Paham? Ghazali, bagaimana Imam Ghazali. Samudra, bagaimana Imam Samudra bin alias Abdul Aziz. Ini semua nama-nama ada artinya. Ada artinya. Aliyah artinya orang yang di atas. Oh. Jadi aliyah ini dia bingung juga gitu. Kalau dia punya istri, dia punya suami, dia mau di atas. Si aliyah di atas. Si Ahmad dong di bawah. Aduh, gimana ya? Muhammad Amin Badali, Ahmad Hafi Badali. Muhammad seorang yang dipuji, Amin seorang yang dipercayai, Badali generasi penerus. Ahmad orang yang memuji senantiasa. Hafi orang yang menolong senantiasa. Badali generasi penerus. Kalau ayahnya orang yang dipuji dan memuji, dipercaya dan suka membantu orang, maka diharapkan
dua putranya akan meneruskan perjalanan ayah-ayahnya. Begitu. Anak-anakku semua. Kalau orang bernama Abdurrahman dan Abdurrahim, ini sudah menjadi ilmu dan menjadi tuntunan hidup dirinya, supaya dia selalu bersifat kasih dan sayang. Karena udah dia mempunyai nama Abdurrahman, Abdurrahim, atau Siti Rahmah, atau Rahimah. Jadi kalau Abdurrahman, Abdurrahim, Rahmah dan Rahimah, Masya Allah, luar biasa. Dingin, dingin, sebagaimana angin dan air sifat akhlaknya. Di rumah tangga, kalau udah semua seperti air, seperti angin, seperti bumi, rumah tangga menjadi surga. Enggak ada di rumah tangga itu satu pun orang yang bersifat seperti merah yang panas. Apa itu? Api. Kita terjadi dari 4 unsur. Dari angin, daripada air, daripada bumi, daripada api. Oleh sebab itu kadang-kadang kita marah-marah karena sedang api yang keluar. Kadang-kadang kita tidak marah, gembira terus karena seakan-akan angin dan air. Kalau udah angin menempur-nempur, kemudian air kita siram di badan, aduh, kita senang, orang pun senang. Bumi, coba lihat bumi. Bumi kalau dirobek-robek orang, dipindah-pindah orang, diinjak-injak orang, dilobang-lobang orang, dijual orang beberapa kali, dia tidak ada mengeluarkan satu huruf menentang. Dia diam aja, diam aja. Enggak ada menentang sama siapapun. Padahal semua tahi sapi di atas bumi, tahi manusia di atas bumi, ya, sepatu sandal menginjak-injak bumi, orang menanam pisang dan lainnya di bumi, enggak ada bumi. Keluh kesah enggak ada, sifat keluh kesah enggak ada, diam. Ini supaya berfungsi. Bumi yang ada di badan kita berfungsi sehingga kita itu seperti sifat bumi, enggak ada keluh kesah. Seperti sifat angin menyenangkan ke orang lain, seperti air diperlukan oleh orang lain. Kalau api sewaktu-waktu kita keluarkan, ya, mau masak perlu api, tapi jangan banyak. Jadi kadang-kadang perempuan atau laki itu kadang-kadang mempergunakan juga akan api, tapi sedikit dan waktu sangat perlu. Misalnya anak-anak kita disuruh sholat nggak mau, terpaksa apinya keluar di mata. Keluar apinya. Istri kadang-kadang tidak taat kepada suami, keluar api suami sedikit. Sedikit aja. Matanya yang begini, tapi burungnya begini. Jadi apinya di mata, angin dan airnya di tengah. Paham? Paham? Nah, kalau dilihat matanya takut sama laki, kalau dilihat itunya sayang. Jadi diikut layat, dibuang nyaman.
Begitulah orang-orang soleh dan solehah. Siapa yang kenal satu kali, permulaannya malu-malu cingku. Udah 1 jam duduk, timbul mahabbat leher. 2 jam meningkat mahabbatnya. 3 jam meningkat lagi. 4 jam meningkat lagi. Tambah lama dia kumpul, tambah meningkat mahabbah dan cintanya. Begitu Rasulullah SAW. Man ra'ahu badihatan haba. Orang yang pertama kali kenal sama Rasulullah, semua takut dan gentar. Tapi udah 2 hari cinta, 3 hari cinta, 4 hari cinta. Anak-anakku semua, cerita masalah nikmat. Kita jangan ragu-ragu bahwa nikmat yang paling besar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nikmat yang paling besar selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka balikannya, tidak ada musibah yang sangat besar selain daripada Rasulullah. Udah hilang, enggak ada lagi di tengah-tengah kita. Terusannya, barang siapa menganggap apalagi meyakinkan bahwa ada nikmat yang lebih besar dari Rasulullah, maka akan dicabut nikmat yang ada-ada ini dari dirinya. Barang siapa menganggap apalagi meyakinkan bahwa ada musibah dan bala yang lebih besar daripada wafatnya Rasulullah, maka dia akan diberikan su'ul khatimah, mati tidak bersama-sama iman. Musibah yang sangat besar udah lewat. Rasulullah enggak ada lagi di rumah kita, enggak ada lagi di musalla kita, enggak ada lagi di pasar, enggak ada lagi di kantor, enggak ada lagi di mana-mana. Udah beliau diambil Allah. Jadi kalau sudah musibah yang besar lewat, yang lainnya semua sing cili-cili ae tidak merubah akan hati kita. Ini orang kalau belum yakin bahwa musibah yang besar wafatnya Rasulullah, tatkala datang musibah, dia akan kehilangan kendala diri. Dia bisa menjadi majnun, menjadi gila. Dia akan menjadi stroke. Stroke namanya itu yang begini. Apa? Stres. Kok kalau dipotong nggak baik kan? Tiap malam nangis. Kenapa? Sudah nggak ada lagi. Ini orang yang hobinya kuda. Tunggangan nggak ada lagi. Tapi kalau orang udah ada ilmu bahwa Rasulullah musibah yang besar, yang lain tidak dianggap musibah lagi. Ada dan tiadanya sami mawon podo sawa-sawa melilit. Abah lewat sudah, Rasulullah udah lewat, nggak ada lagi. Kemudian Abah diuji, mulai dalam perut sudah diuji, keluar perut dapat ujian lagi. Tahu nggak? Dalam perut Allahu Akbar. Kalau sekarang dilihat Abah udah mati dalam perut ibu, nggak ada gerak sama sekali. Udah diuji, sulit bernapas dalam perut ibu. Keluar dari perut ibu, rupanya terkejut melihat dunia. Nggak ada suara 5 jam. Udah timbul suara tangis Jepang yang menjemput Abah.
mau membunuh, lagi kecil baru keluar daripada Gunung Putra Bulu, udah mau disembelih oleh Jepang. Ada apa? Bayi mau disembelih oleh Jepang. Allah menurunkan akan kemuliaannya, maka si Jepang tadi masuk ke dalam jukung. Ujar orang Arab yang baru masuk ke Indonesia, yukun. Ada Arab masuk di Mertapura belajar bahasa Banjar. Yukun artinya jukung. Kada paham orang mengayuh jukung itu. Siapa ada kieu Arab ini ami. Minta tolong lawan Tunji Jamal sebarangan rumah. Hai Yaman, hai Yaman. Kada paham pulang Haji Jamal. Hai Yaman, yukun. Kada bingung semua. Maksudnya Haji Jamal kiawakan jukung. Hai Yaman, yukun. Kemudian masuk di dalam yukun. Si Jepang tadi ngaran kurang kada bisa bakayo, kebuat di yukung berdiri. Allah Ta'ala menyatakan bahwa ada seseorang yang lahir pada malam ini, maka Jepang guguran semuanya lamas. Jadi abah mulai lahir di parut ibu sudah berperang dengan si Jepang itu. Menang. Di mana lahir? Yaitu di kampung Tunggul Putih. Kalau Tunggul Irang memang badan abah separuh hirang. Mulai di dada terus sampai ke burung hirang separuh. Itu menunjukkan adalah Tunggul Hirang. Siwah, ujar orang tua-tua bahari. Siwah. Luar biasa. Kemudian hendak dibawa ke keraton atau ke pasayangan, maka Jepang hibah keadaan waninya. Habib Hasan Al-Idrus dikiau oleh Tuan Guru Haji Adu Haji Abdurrahman karena Tunggul Irang. Datang Habib Hasan ke sana. Habib Hasan ke sana itu pakai mobil, disuruh silin bawa motor dia. Motor Habib Hasan kada dilihat oleh Jepang. Suara mesinnya kada didengar oleh Jepang. Habib Hasannya kada dilihat oleh Jepang. Subhanallah. Tuhan memelihara akan hambanya. Sampai di depan rumah Haji Adu di Sebarang. Itu si mobil itu tadi ngarannya motor Jamban. Menyubarang Habib Hasan kada melihat pulang Jepang lawan jukungnya, lawan Habib Hasannya, sampai menyebelah. Ujar Tunjadu bawakan cucuku ini nah ke pasayangan. Sekarang juga mau perpian. Ujar Habib Hasan doakan, berdoa Tunjadu. Maka babuatlah Umah almarhum dan Nini almarhumah ke dalam jukung. Sianang nang pangaran Kusairi lagi halus terbuat buat gitu. Maka Jepang kada melihat sampai di higa Jepang berjalan tu nah di apa ditumpakan anu Jepang ditumpakan batang baju itu kada melihat juga temunyaannya. Sampai masuk di motor terus di jalanan hibak Jepang lawan senjata. Kada melihat, kada mendengar juga. Sampai ke pasayangan. Rumah di pasayangan ada atasnya, atapnya tidak ada. Paham? Ada di sini tungkat-tungkat, tawingnya kada ada. Ada lantainya, papan jabok. Disitulah Kusairi dianggap. Hujan malam, guringnya berdiri di buncuk rumah. Sebab buncuk rumah yang 4 tidak ada kena air hujan.
Coba, ini musibah terus. Kemudian sudah bisa berjalan, kena penyakit kuning. Tiga-tiganya, tiga bersaudara. Muhammad Zaini, yang kedua Ahmad Ghazali, yang ketiga Siti Rahmah, yang awalnya namanya Siti Khadijah. Muhammad Zaini asal namanya Qushairi. Sakit tiga-tiganya, disuntik oleh menteri ketiga-tiganya. Pas jam 12, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal si Ahmad Ghazali. Ahmad Ghazali itu dari rambutnya sampai kakinya luar biasa, elok dan cantiknya. Rambutnya ikal mayang, hidungnya mancung, matanya galak, bibirnya tipis yang disebut seksi. Potongan muntungnya itu, mulutnya itu bulat. Masya Allah. Jarinya dari atas besar mengecil sampai ke kukunya, luar biasa. Orangnya poteh koneng bercampur merah-merah muda. Seperti ini yang disebut Robi. Luar biasa. Ringkasnya kita teringat Ghazali itu sebagaimana Rasulullah SAW bentuknya. Alifiyul afimiyul fam nuniyul hajim. Hidung seperti alif, bibir seperti mim, kaning seperti huruf nun. Alifiyul afimiyul fam nuniyul hajib. Rasulullah meninggal Ghazali. Almarhum Abdul Ghani di Jakarta mencari nafkah. Pada hari Jumat jam 10 datang Abdul Ghani dari Jakarta. Adapun Ahmad Ghazali jam 8 pagi udah dikuburkan. Qushairi dengan Khadijah tetap terbaring karena sakit. Abdul Ghani datang. Orang banyak di rumah karena bakas kaluratan mati. Ya tuh. Maka Abdul Ghani menghadang-hadang kapan orang pulang semua. Akan menyerahkan oleh-oleh. Enggak ada yang pulang. Ada kurang bahari kalau kematian itu dikumpuli oleh keluarga 40 hari 40 malam. Supaya terhibur. Kan begitu ada kita di sini. Kemudian udah Abdul Ghani ini berpikir, oh ini ada apa-apa di rumah. Udah ambil bungkusan, buka, di sana ada terdapat itu pici yang halus sama baju yang kecil, halus kecil sama, celana yang kecil, kaos kaki dan sepatu yang kecil. Katanya Abdul Ghani, ini oleh-oleh untuk Ahmad Ghazali aja. Untuk Qushairi dan Khadijah tak ada, karena tidak dapat uang di Jakarta. Yang ini pun bisa dibeli karena menjual celana yang dipakai. Satu di antara keluarga nggak ada yang menyebutkan Ghazali udah meninggal. Takut semua. Akhirnya beliau tanya, Ghazali mana? Maka katanya, nenek, Ghazali udah meninggal. Tadi jam 8 udah di sana. Ketawalah Abdul Ghani. Begitu. Emang orang yang sangat disayangi ayahnya, Allah lebih sayang lagi kepadanya. Itu kata-kata kampung kita ini, kalau banyak yang menyayangi, umur rajin handap.
Itu. Jadi nang sedang-sedang aja. Kalau ikam ingin umur abah panjang, segala-galanya panjang, ikam jangan terlalu sayang lawan abah. Sedang-sedang aja. Mun terlalu sayang benar. Misalnya babinian sayang benar. Mami kiki terus. Ada kuota guring apa? Apalagi kada mami kiki aja nang model kisah ami. Teruskan. Kamu belum mendengar lagi kisah teruskan. Ini ada ami orang Arab sugih. Biasa orang Arab nang sugih itu kan kada pakai celana. Nah, pakai hut artinya sarung. Tapi kada berselawar di dalam. Masuk di dalam bes atau ujakan bis. Jangan kan ada kisah bis itu ada. Ujar orang Islam masuk ke dalam bis. Bismillah. Ujar Cina bukan Bismillah. Ini bes. Bismillah kata orang Islam. Jadi ujar orang Cina bukan Bismillah. Ini bes. Bes damri. Bes damri. Begitu masuk kami duduk di bes damri. Pakaian hanya kurang suci. Datang copet. Jar copet baik unda di sini para kami hendak mencopet Intan Sidin. Masuk kami betate si copet kawan kami. Si copet ini mbak sudah jalan terus tadi Ami mengantuk-ngantuk. Nah, Ami ngantuk. Si copet ini dia juga sudah mengantuk. Soh sudah mengantuk. Lalu si copet masukkan tangannya ke kantong Ami, ke dada Intan. Masukkan ke dalam sini pulang. Kalau kantong di dalam, ke dada juga Intan. Manggahar ke batang paha Ami. Kalau Intan bungkusannya diandak di dalam salawar di dalam. Sekali Aminya kada bersalawar. Sampai tangan si copet ke burungnya Ami. Tahu ke burung? Basta japai ke burung Ami. Ujar Ami. Awas. Kalau kamu lepas, saya teriak maling. Bapikir si copet. Kalau dilepas Ami berkuliah pukuli orang apa? Jadi mengacak terus. Ujar Ami teruskan. Jadi judulnya teruskan. Napa ada pada di motor tuh oli bahamburan. Olinya si Ami. Jadi judulnya teruskan. Jadi kamu kena boleh terdapat kawan teruskan. Mesti kawan. Nang kanumpat mengajar ini kada paham nang apa itu. Nang semalam pintu wala. Tunggu. Aduh, kalau umatnya ketawa-ketawa begini, Rasulullah senang ya. Coba kita kalau punya cucunya ketawa-ketawa, neneknya kan senang. Tapi kalau cucunya nangis, neneknya mungkin menangis juga. Terserah kita mau menyenangkan Rasulullah, mau menyedihkan Rasulullah. Letaknya kita aja. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kalau berjalan lari, dibilang sama Fatimah Zahra, Ali, kenapa kamu kalau jalan itu seperti lari-lari? Jawab oleh Ali, supaya Rasulullah gembira melihat menantunya sehat. Jalan seperti sehat, padahal sakit. Jadi ibu-ibu kalau ada punya suami jangan pura-pura sakit. Yang sakit pura-pura sehat juga supaya dapat ditumbuh.
Si laki minta jual habis mendulang 3 bulan kada dapat. Sudah datang ke rumah jangan, aduh uyuh benar, jangan, tabrak, supaya ujang bini, ayo kita bunuh Yahudi. Orang kalau udah ngumpul yang halal diberi pahala membunuh 50 Yahudi. Ronde pertama. Udah pengajian begini pulang, seseorang yang mendengar pengajian pulang bilang sama istrinya, tadi ada pengajian, kalau kita kumpul satu kali ronde pertama pahalanya sama dengan membunuh 50 Yahudi. Kata istrinya, ayo kita bunuh 50. Habis ronde pertama kata istrinya 50 lagi dong, 50 jadi 100. Kata istrinya 50 lagi. Kata suaminya, kalau 50 lagi bukan Yahudi yang mati, ana yang mati. Kata istrinya, kalau ente yang mati, ana keberatan. Wassalam. Masya Allah, gembirakan hati Sayyidina Ali berpesan, rawihul qulub fa innaha idza uqrihat hamiyah. Hibur hatimu, karena tanpa hiburan hati kamu itu picak alias buta. Kalau sudah mata hati buta, aduh, mata orang buta aja gini. Ada orang buta habis undangan malam pulang, mertuanya yang udah tua nggak pakai BH, membukakan pintu, begitu datang dia kacak, itu kacesnya tang dua-dua. Kata mertua, saya nak, jadi ujar nang mintuha tiwas, ujar nang minantu tiwas apa? Tiwas bagalut, menang badaduaan bagalut datang di mana? Ngangka ini ngaran bagalut, pun baduaan kada bagalut, dasar cucuk dua. Rupanya amalannya apabila naik ke rumah tang langsung menyetir mobil. Sebab picap ya kalau baliak tuh minin tuh aku. Nih supan ya bang. Jadi motor jangan kada berlampu, harus ada lampunya. Nangka itu kita hidup tanpa ilmu, kasihan kita hidup. Sembahyang kada berilmu salah. Apalagi sudah tua kada berilmu rugi. Ada kejadian laki-laki tua kada berilmu, berhubung sidin paling tua dan ketujuh datang ke masjid diangkat jadi imam. Jadi imam setuhan, tapi membaca Fatihah salah. Hendak diampihi, hendak diganti, kada hapon. Sebab presiden nang tuha unda. Padahal salah membaca Fatihah. Sidin baca Fatihah bagus saja nang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini lang salah ya kan? Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Di sini salahnya bukan. Kalau memang minta tata. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai misalnya fa'idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar.
Kan bagus. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Dah kata lah, apalagi subuh lah. Kalau di Makkah lain lah. Sudahnya qomat di Makkah tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ujar si imamnya, ujar imamnya, Isa pulang. Sawu ujar orang Banjar api ujar hendak sembahyang mereka cariakan sawu, maksudnya ratakan sok. Ujar yang pertama, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ujar yang Isa tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah hanya wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Aja imamnya. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ujar membagusnya. Ada gampang. Kalau subuh tuh as-salatu khairun minan naum. Subuh. Apabila kada as-salatu balung subuh itu pukul 2 aja. Makkah. Kita balikan ke Makkah. Jadi supaya jadi Wahabi berarti. Abah nambah umrah tadi tahu lagi diusulkan oleh kita Indonesia, artinya duka besar, dan di sana memohon supaya salam Abah di Madinah di Makkah jadi imam. Itu ada gampang, jabah siap tapi imamnya di kursi roda. Mayukin, mamnu. Kata kawa ya Allah, nah itulah hikmahnya kursi roda. Bahaya tidak Abah jadi imam di sana kam dirabutakan arak. Maka ampun arak nih kam nang sebarung-barung begigi. Nang lalakian itu tahulah luar biasa kalau Arab nang asli. Ada kisahnya. Di Martapura bahari orang baca Quran kata bisa mangiau orang Makkah Arab nang asli Badawi itu kan yo kemari melajari Quran, lalu orang Martapura fasih membaca Quran karena si tuan Syekhnya datang serongonan bujang, lalu ada bini-bini yang sudah rancak belaki. Tahu kan rancak? Ujar nang rancak ini aku jangan mengawali ami tuan Syekh. Jar kakawalan jangan. Kada gampang kan asli. Kalau pinat mati kena siok jangan. Rasa-rasanya sudah rancak aja berpengalaman tahan aja kalau. Syekh mau kopian non ulun kawin. Qoyib. Ujar tuan Syekh kawin. Malam pertama